Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong dalam waktu dekat ini akan menjalani pertandingan penting, yaitu lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga itu nanti skuad Sintayong akan langsung menghadapi Timnas Jepang di laga pertama. Kemudian 4 hari setelah itu Timnas Indonesia juga akan langsung menghadapi Timnas Arab Saudi yang merupakan laga kedua. Pastinya hal tersebut merupakan tantangan terberat bagi pelatih Timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Pasalnya, kedua tim di atas merupakan tim tangguh dan juga merupakan negara yang memiliki catatan langganan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sekedar informasi untuk persiapan laga bersejarah tersebut, Sintayong pelatih Timnas Indonesia secara resmi telah merilis sebanyak 27 pemain, di mana 27 pemain tersebut terdiri dari 16 pemain abroad dan 11 pemain sisanya merupakan pemain-pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Kemudian selain itu, pelatih asal negeri Gingseng tersebut juga mengungkapkan bahwa pemain-pemain yang telah mendapatkan panggilan di atas akan segera berkumpul pada tanggal 10 November 2024 demi untuk mempersiapkan segalanya dan mematangkan strategi yang akan digunakan Sintayong di laga terakbar itu nanti. Memang jika melihat dari head to head, Timnas Jepang jauh lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Jepang berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu merebut 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Namun hal tersebut tidaklah bisa kita jadikan acuan. Dengan diperkuat pemain-pemain kelas Eropa saat ini, Timnas Indonesia pun diyakini masih memiliki peluang untuk bisa merebut 3 poin penuh atas Timnas Samurai Biru tersebut. Lantas seperti apakah taktik yang akan digunakan Sintayong untuk menjawab semua tantangan itu? Berikut ini merupakan line up inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Saat ini, Sintayong resmi membawa 3 kiper andalan seperti Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Ya, pada saat menghadapi Timnas Jepang nanti, Sintayong sepertinya akan langsung menurunkan Martin Paes yang merupakan kiper terbaik bagi skuad Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, penyelamatan yang pernah ditorehkannya membuat dirinya saat ini spontan menjadi pahlawan baru di bawah mister gawang Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, aksi-aksi berkelas yang pernah ditunjukkannya juga berhasil membuat dirinya semakin dicintai dan juga selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung Timnas Indonesia. Memang saat menjalani pertandingan terakhir, Martin Paes tercatat sempat kebobolan sebanyak 2 kali atas Timnas Cina. Namun di mata Sintayong, penampilan Martin Paes masihlah terbilang cukup menjanjikan. Pasalnya, 2 gol yang dicetak oleh Timnas Cina kemarin merupakan kategori gol yang paling sulit diantisipasi oleh penjaga gawang manapun. Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Nadeo Argawinata yang akhir-akhir ini terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya Borneo FC. Apalagi ditambah dengan absennya Hernando Ari atas cedera yang dialaminya, tentunya dengan hal tersebut membuat nama Nadeo Argawinata akan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi kiper pelapis jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan terhadap kiper utama. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah, sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 nama bintang seperti Jai Izzas, Miss Hilger, dan Justin Hapner. Ya, dengan hadirnya 3 pemain andalan di atas, sangatlah diyakini akan menjadikan barisan belakang Timnas Indonesia semakin menakutkan. Memang sebelumnya Jai Izzas sempat dihebohkan absen atas akumulasi kartu kuning yang didapatnya. Namun menurut info terbaru resminya, pemain milik Venezia FC tersebut akan tetap bisa dimainkan dikarenakan 1 kartu kuning yang didapatnya pada putaran kedua kemarin telah resmi dihapuskan dan tidak dihitung pada putaran ketiga kali ini. Kemudian khususnya Miss Hilger dan Justin Hapner, tentunya kita semua sudah tahu permainan yang efisien dalam membaca pergerakan lawan membuat kedua pemain tersebut akan menjadi pasangan duet maut bagi Jai Izzas dan akan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendukung Timnas Indonesia. Kemudian selain itu di opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Rizky Ridho dan Jordi Amat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Rizky Ridho sampai saat ini merupakan pemain lokal asli yang mampu tampil konsisten di setiap penampilannya. Bahkan walaupun usianya masih tergolong muda, kemampuan dan keberaniannya dalam menjaga barisan belakang
tercatat telah berhasil mencuri kepercayaan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian dari sisi lain Jordi Amat, walaupun saat ini dirinya seringkali mendapatkan kritikan dari publik, namun dengan pengalaman yang luar biasa dimilikinya, membuat dirinya akan menjadi pilihan yang tepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain inti atau pemain-pemain utama. Kemudian selanjutnya untuk posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Verdong dan Sandy Walsh. Ya, seperti yang kita ketahui sejauh ini Kelvin Verdong tercatat berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat bersama timnas Garuda. Kemudian selain itu, keakuratannya dalam merebut bola dari pemain lawan membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain yang paling diwaspadai oleh pelatih timnas Jepang. Kemudian khususnya Sandy Walsh, tentunya kita semua sudah tahu, selain memiliki daya juang yang tinggi, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multi talenta yang bisa diposisikan sebagai pemain bertahan, gelandang tengah, dan juga pastinya bisa ditugaskan meluncur ke depan untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian selanjutnya di opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Pratama Arhan dan Yanchi Sayuri. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini Pratama Arhan merupakan pemain muda potensial bagi skuad timnas Indonesia. Tentunya jika nanti terjadi cedera terhadap pemain-pemain utama, pastinya itu semua akan menjadi kesempatan bagi Pratama Arhan untuk mengembalikan kualitasnya setelah lama diketahui jarang sekali diturunkan oleh klubnya yaitu Suwon FC. Kemudian khususnya Yanchi Sayuri sepertinya akan diturunkan pada babak kedua untuk menggantikan Sandy Walsh yang sejauh ini diketahui jarang sekali dimainkan Sintayong dengan waktu yang penuh. Kemudian selanjutnya untuk opsi tengah sepertinya Sintayong akan memasang Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemain yang dijuluki The Professor tersebut saat ini telah resmi menjadi pemain kunci bagi pasukan Sintayong. Kemudian selain itu, dengan umpan-umpan berkualitas dan akurat yang menjadi andalannya, sangatlah diyakini akan dapat memberikan dampak yang positif dalam mengalirkan bola sekaligus menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian selain itu khususnya Nathan Chuon, tentunya kita semua sudah tahu permainan dinamis dan energik yang telah diperlihatkannya terbukti dapat menjaga stabilitas permainan sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan pemain bintang seperti Ricky Kambuaya. Ya, seperti yang kita ketahui saat menghadapi timnas Jepang, Sintayong diprediksi akan banyak menggunakan serangan dari lini tengah. Tentunya dengan hal tersebut akan membuat pemain-pemain utama akan cepat merasa kelelahan. Kemudian pastinya atas dasar tersebut, Ricky Kambuaya akan menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan pemain-pemain utama demi menjaga kestabilan permainan di lini tengah saat menghadapi timnas Jepang nanti. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Yakob Sayuri. Ya, siapa yang tak kenal dengan pemain satu ini? Pemain yang sering dijuluki Wak Haji tersebut tercatat selalu memberikan penampilan yang sangat memukau saat dirinya bersama skuad Garuda. Kemudian selain itu dengan keahliannya dalam memanfaatkan umpan-umpan yang diberikan rekannya, sangatlah diyakini akan mampu menciptakan kepanikan di lini pertahanan tim nomor 1 di Asia tersebut. Kemudian khususnya di sisi kanan yang diisi oleh Yakob Sayuri, tentunya kita semua juga sudah tahu, selain memiliki kecepatan luar biasa, Yakob Sayuri juga tercatat menjalani musim yang hebat dan mampu tampil berkelas saat membela klubnya Malut United di Liga 1 Indonesia. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan pemain-pemain seperti Eliano Redger. Ya, memang saat menghadapi timnas Cina kemarin, Eliano Redger tercatat tak mendapatkan menit bermain sama sekali oleh Sintayong. Namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Dengan kecepatan dan keterampilannya dalam mencari ruang, tentunya akan menjadi pilihan yang tepat untuk dimainkan di babak kedua jika terjadi penurunan stamina terhadap pemain-pemain utama. Kemudian selanjutnya untuk opsi striker depan sepertinya akan diisi oleh Rafael Struijk. Pada saat menghadapi timnas Jepang mendatang, Rafael Struijk dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, dengan jam terbang yang tinggi saat membela timnas Indonesia,
Sepertinya itu semua sudah cukup menjadi bukti bahwa dirinya memanglah pemain berkualitas dan memiliki prospek yang menjanjikan bagi skuad pasukan Indonesia. Kemudian untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan pemain muda seperti Ramadan Sananta. Ya, memang pemain satu ini sangatlah jarang sekali mendapatkan menit bermain dari Sintayong di putaran ketiga Piala Dunia. Namun sepertinya Sintayong wajib memberikannya kesempatan untuk kali ini. Pasalnya, Ramadan Sananta akhir-akhir ini terpantau telah menjalani musim yang hebat dan berhasil menunjukkan permainan berkelas saat membela klubnya Persis Solo di Liga 1 Indonesia.